Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua dimanapun Anda berada, semoga kalian semua selalu mendapatkan rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu dilancarkan rezekinya, selalu sehat. Selamat bertemu kembali di channel saya, teman-teman, di channel Erwin Bralingga. Dalam konten kali ini saya akan menceritakan kisah perjalanan saya awal merantau. Yang konten-konten sebelumnya saya menceritakan tentang perjalanan saya menguasai alat, karena saya memang dalam hal seni saya hanya bisa menguasai alat gitar, keyboard, sama drum. Selanjutnya saya ingin berkisah tentang perjalanan karir saya di bidang seni dari awal saya merantau. Yang konten saya kali ini judulnya di awal merantau pernah makan nasi nyanyak selama kurang lebih 2 bulan. Itu judul yang akan saya berikan di konten saya ini. Tapi sebelumnya teman-teman saling support konten, subscribe, like, komen, dan share ke yang lain teman-teman semua. Baik teman-teman semua, saya akan mulai cerita bahwa ketika awal saya ingin merantau itu tujuan saya hanya ingin ke Jakarta, karena untuk mengembangkan bakat di bidang seni itu menurut pandangan saya hanya di Jakarta. Kenapa? Karena memang produser waktu itu hanya di Jakarta. Setahu saya belum tahu di daerah lain itu ada produser, saya belum tahu. Karena saya ingin mengembangkan bakat ke recording teman-teman yang lebih luas. Ya, dari berjalannya waktu, ketika saya punya niatan itu tidak mudah di awal-awal saya memutuskan suatu niat teman-teman, karena saya begitu berat meninggalkan teman-teman grup band yang sudah terbentuk begitu bagus di Purbalingga. Band saya Exocet waktu itu di Purbalingga, yang pernah saya ceritakan di konten sebelumnya, dengan Mas Iman, Mas Golkar, Mas Herides, Mas Yudo, Mas Susmono. Saya berat sekali meninggalkan teman-teman, apalagi meninggalkan orang tua yang begitu sangat menyayangi saya gitu. Ini orang tua nomor 1, kedua teman-teman band yang sebetulnya sudah sangat cocok, karena tidak hanya sekedar ngeband kita dengan teman-teman, sudah seperti saudara sendiri teman-teman. Kalau latihan kita pernah nginep, saya sering nginep di tempatnya Mas Golkar, di Mas Imam gitu, jadi sudah seperti keluarga. Makanya berat sekali waktu itu saya mau memutuskan untuk berangkat ke Jakarta. Tapi saya kepingin mengembangkan karir yang lebih luas, dan saya nggak mungkin ngajak teman-teman band ini ke hijrah semuanya, nggak mungkin, karena teman-teman juga punya cita-cita sendiri. Ada yang ya kebetulan kan kita baru lulus SMA, saya ingin merantau, ingin mengembangkan karir di bidang seni. Teman-teman yang lain ingin meneruskan kuliah, ada yang kepingin langsung bekerja. Tentunya ya nggak semuanya kepingin merantau. Ya berat sekali itu. Berat sekali saya membuat keputusan ingin berangkat. Iya, saya mulai cerita ke teman-teman sebetulnya bahwa saya ingin berangkat ke Jakarta gini-gini. Siapa tahu ada yang kepingin bareng ikut gitu. Ternyata ya mereka memang punya kepentingan sendiri-sendiri. Kalau Mas Herides sangat nggak mungkin, karena beliau sudah dinas sebagai tentara. Ya akhirnya dengan cerita itu kok seperti apa ini jawaban dari Allah ya. Nah, waktu itu saya seperti itu, karena dari cerita saya ingin merantau, saya ingin mengembangkan bakat di Jakarta,
Ada tetangga datang ke rumah, dua teman yang beliau juga pemain bass dan pemain gitar datang ke rumah, ajak ke Jakarta untuk membentuk grup di sana gitu. Waduh, apakah ini suatu jawaban dari doa-doa saya ya Allah itu? Saya belum tahu waktu itu. Wah, di situ saya terus tumbuh semangat. Akhirnya saya bulatkan tekad memang untuk saya niat sudah ingin berangkat ke Jakarta waktu itu. Makanya saya selesaikan urusan dengan orang tua, dengan teman-teman band, ke teman-teman dulu. Saya nggak begitu ingat waktu itu. Pokoknya saya intinya mereka punya kepentingan sendiri-sendiri. Yang mau nerusin kuliah, akhirnya memang ada yang kuliah di Surabaya, sekolah lebih mengembangkan sekolah lagi di seni, terus Mas Herides ya nggak mungkin karena beliau tentara. Udah saya walaupun berat saya harus berani mengambil keputusan. Baru saya ke orang tua, Bapak Ibu mohon restu untuk berangkat ke Jakarta, itu ingin mulai merantau mengembangkan karir di Jakarta. Bapak Ibu nggak mengizinkan teman-teman. Bapak Ibu nggak mengizinkan dengan alasan ya udah kamu di sini aja, kamu kuliah aja gitu, kamu kuliah nanti kamu setelah selesai kuliah Bapak carikan pekerjaan. Itu alasan orang tua saya, apalagi ibu, wah kamu ngapain ke Jakarta gitu, kamu belum punya skill, belum punya keahlian yang bisa untuk hidup di sana gitu. Ya karena memang ibu nggak salah, karena saya ketika masih ngeband di SMA itu pun juga belum pernah menghasilkan uang teman-teman, karena ya namanya baru mengembangkan bakat. Kita udah mentas saja, udah senang, kita udah bisa tampil itu udah bahagia sekali, nggak pernah kepikiran mendapatkan uang, buru-buru uang, udah bisa mentas saja udah seneng lah waktu itu prinsipnya. Jadi nggak pernah sedikit pun kepikiran untuk kok main nggak mendapatkan uang, enggak. Yang ada seneng dan seneng gitu, yang ada seneng udah bisa main aja, rasanya udah bahagia banget. Ibarat lagi pusing itu jadi sembuh. Itu pertimbangan ibu, ngapain kamu di Jakarta, nanti belum kamu kos, belum kamu makannya, belum nanti kamu bagaimana di sana, nggak ada saudara gitu. Tapi karena tekad saya yang sudah bulat, saya merengek terus ke orang tua, dan alhamdulillah orang tua akhirnya merestui. Yaudah, Bapak Ibu ngizinkan kamu ke Jakarta, dengan kalau memang sudah tekad bulatmu, kamu sudah bertekad sekali ingin mengembangkan karirmu, ya Bapak Ibu hanya berpesan jadilah seniman yang punya karya. Jadi jadilah seniman yang punya karya. Ya saya tangkap waktu itu, karena memang niatan saya ingin berkarir, ingin menjadi rocker, karena saya kan dulu berawal dari band dengan ngegrup ini ngerok. Cita-cita saya rocker teman-teman waktu itu. Akhirnya saya bilang ke teman yang ngajak saya, oke mas, saya sudah izin ke orang tua, boleh. Akhirnya berangkat teman-teman. Akhirnya berangkat, bayangan saya, pikiran saya itu udah kemana-mana, karena sudah bahagia sekali. Orang tua mengizinkan berangkat ke Jakarta, kota ibu kota, tentunya rame, ibarat orang desa baru pernah ke kota, rasanya kan ya mungkin teman-teman bisa bayangin kan, orang nggak pernah ke kota besar terus seneng lah. Akhirnya berangkat ke Jakarta,
melihat kota Jakarta itu, ternyata memang benar ramai, banyak gedung bertingkat. Ya belum tidak seramai sekarang, tapi dulu ketika awal saya ke Jakarta itu tahun 90 pun juga udah, ya tentunya lebih ramai lah daripada dulu, kan jauh sekali lebih ramai kota Jakarta karena pusat kota. Hanya kita singgah awal itu bukan di Jakarta, tapi sudah masuk Kabupaten Tangerang. Saya bertiga dengan kedua teman saya yang ngajak itu singgah di tempat saudaranya, salah satu yang ngajak saya itu, maaf kalau nggak saya sebutkan inisialnya, nggak sebutkan namanya kedua teman saya ini. Jadi, sehingga di tempat saudaranya di Kreo, di Ciledug, Kreo Gang Langgar, itu udah masuknya Kabupaten Tangerang. Tapi tidak masalah bagi saya. Suatu ketika memang saya ngomong, Mas kok nggak kos saja gitu. Kalau kos kan kita bisa lebih bebas daripada ke tempat saudara udah punya keluarga, kan mengganggu. Karena saya punya saudara juga di Jakarta, tapi kan juga nggak mau. Kita lebih bebas lah kalau kos. Intinya kan itu aja. Karena saya dibekali waktu itu sama ibu itu 30.000. Tahun 90 30.000 itu besar sekali teman-teman. Kalau sekarang buat beli rokok aja udah habis. Dulu 30.000 itu bisa untuk bertahan 1 bulan, apalagi sendiri ya bisa bertahan untuk lebih dari sebulan. Untuk makan tok udah lebih-lebih. Jadi akhirnya nggak mencari kos. Udahlah nggak apa-apa, karena memang sudah terjadi, bukan terlanjur tapi ya sudah terjadi. Kita jalani aja. Hanya kebetulan ya sudah dikenalkan dengan lingkungan, sudah dipertemukan dengan teman-teman yang memang kita akhirnya bentuk grup. Dengan Mas Mulyadi yang nama seninya Tumul Falu, dengan Bang Helmi sebagai vokalis. Ini Mas Mulyadi ini gitaris, melodi juga pencipta lagunya. Terus Bang Helmi vokalis, Bang Adi Kumbara itu support. Bertiga ini dari Medan, sama-sama merantau. Nah, ya mulai ngolah lagu, mulai bikin lagu, belum ke nyewa karena baru tahap pengolahan lagu, ngolah lagu. Yang selang berapa bulan, kurang lebih 2 bulan lah, kedua teman saya ini ya karena memang butuh, gak mungkin selamanya numpang, tapi karena mereka sudah sering mondar-mandir Jakarta Purbalingga, sudah lebih pengalaman dari saya. Mereka mondar-mandir, mereka dianggap meninggalkan saya ya karena mereka pergi. Saya ditaruh di tempat saudaranya. Saya juga butuh makan, butuh ini. Saya hanya diam waktu itu. Ini gimana sih? Kok mereka punya mereka kok ini sendiri-sendiri gitu. Tapi bagi saya nggak masalah. Karena memang saya maklum kondisinya. Karena teman juga butuh untuk kebutuhan. Karena tidak pengalamannya saya aja, jadi saya cuma bingung waktu itu. Teman-teman pergi mungkin punya urusan cari pekerjaan atau apa, saya hanya didiamkan di tempat saudaranya. Ya saya cuma bingung ini gimana gitu. Ya pada akhirnya mau nggak mau saya harus cari pekerjaan teman-teman. Karena numpang aja sebetulnya udah nggak enak, pinginnya kos, tapi kok akhirnya kan uang habis karena nggak jadi kos buat kebutuhan sehari-hari. Uang lama-lama menipis sampai habis juga. Ya akhirnya saya cari kerja. Begitu saya ngomong ke lingkungan yang baru saya kenal itu kan, akhirnya saya dapat pekerjaan. Saya dapat pekerjaan itu nggak pernah saya lakukan dalam hidup saya, meskipun saya orang desa. Biasa mandi di kali biasa main di sawah biasa, tapi kalau pekerjaan ini nggak pernah saya lakukan dalam hidup saya.
Akhirnya saya diterima bekerja sebagai kuli bangunan, teman-teman. Saya disuruh bantu di situ. Waktu itu nggarap di gedung Lipo Plaza. Gedung Lipo Plaza itu saksi bisu perjalanan karir saya, teman-teman. Jadi saya kerja sebagai kuli bangunan di situ. Lipo Plaza ini adanya di Karet Tengsin. Karet Tengsin itu di Jalan Setiabudi. Kalau dari arah Pancoran itu sebelum Hotel Sahid Jaya Hotel itu kanan jalan ada gedung Lipo Plaza, yaitu saksi bisu perjalanan karir saya sebagai seniman, dan saya pernah jadi kuli batu. Tapi saya jalanin aja, udah bisa bekerja aja saya udah senang banget, teman-teman. Udah bisa bekerja terus dapat uang, yaitu pertama kali saya dapat uang dari pekerjaan saya dalam hidup, yaitu sebagai kuli bangunan. Wah, rasanya udah seneng, nggak mikirin panas, hujan, badan sampai hitam itu nggak saya pikirin. Yang penting saya bisa bertahan di Jakarta, bisa terus, toh ini hanya sementara kok. Waktu itu saya hanya seperti itu. Ini nggak mungkin selamanya, karena cita-cita saya saya mengejar seni. Ini untuk sementara aja, saya bisa bekerja, bisa makan, ya. Karena alhamdulillah dari hasil saya nguli ini juga bisa untuk kita makan-makan bersama dengan keluarga yang saya tempati. Karena kebetulan keluarga ini juga di PHK, punya anak 2, istrinya juga sakit-sakitan waktu itu. Akhirnya berkah, teman-teman, bisa bekerja sebagai kuli bangunan, hasilnya bisa untuk makan bareng 5 termasuk saya. Ya tentunya sederhana, teman-teman, karena untuk makan ber-5. Lah di sini di judul konten saya yang saya pernah makan nasi nyanyah. Jadi sekali lagi, nasi nyanyah itu nasi biasa digoreng dengan jelantah, minyak goreng dan garam. Istilah Jakarta, nasi goreng tapi hanya dengan minyak dan garam. Wah, dimakan ber-5, lauk kerupuk dengan sayur seadanya. Kadang-kadang ya cuma pakai kerupuk, itu udah enak banget, teman-teman. Nah itu, teman-teman semua. Jadi saya nggak pernah putus asa, nggak pernah ingin kembali lagi ke kampung, karena bagi saya ini hanya sementara. Saya pantang untuk kembali ke kampung. Saya sudah berangkat meninggalkan orang-orang tercinta dengan tujuan saya ingin mengembangkan karir. Kok di sini tantangannya seperti ini? Ya bagi saya pantang nengok ke belakang. Yang saya pikirin hanya nanti pun akan, kalau kita mau berusaha terus pasti akan ketemu dengan ketemu jalannya. Makanya saya dalam konten ini kembali mengingatkan kepada teman-teman yang baru memulai karir di bidang seni khususnya, ataupun mungkin yang melihat juga bukan untuk di bidang seni. Saya kira semua perjalanan hidup sama, semua pasti ada tantangan, semua pasti ada rintangan. Tinggal kita mau nganggap itu sebatas rintangan ujian. Ibarat sekolah mau naik kelas saja kan ada ujian, teman-teman. Kalau nggak lulus ujiannya ya nggak bakal naik kelas. Seperti saya niat mau mengembangkan karir di seni, tapi kok ada perjalanan sedikit yang di luar yang kita mau. Menjadi kuli bangunan, jual baju di Blok M dengan teman-teman ini, Mas Mulyadi, Bang Helmi, Bang Adi Kumbara, karena kebetulan beliau orang Medan. Selain kerja bangunan, kadang-kadang saya sering diajak jualan baju di Blok M. Bagi saya itu ya ujian, bukan rintangan, tahapan untuk menuju suatu proses, tergantung kita menyikapi. Makanya saya terus berkarir. Jadi teman-teman jangan pernah patah semangat, teman-teman jangan pernah putus asa, terus berjalan, pandangan ke depan.
Jangan menengok ke belakang ketika kita akan meraih apa yang kita cita-citakan. Nek wong lanang, kalau orang laki-laki ya jangan cengeng gitu. Kalau kita udah berangkat hanya seperti itu, nggak berat teman-teman. Bagi saya nggak berat, saya nggak gengsi. Apa meneh rumongso, apalagi itu saya sadar bahwa saya orang kampung. Saya ingin mengembangkan karir dengan keterbatasan saya, karena maaf teman-teman, begitu saya pamit ke orang tua, memang saya tidak pernah mau minta lagi ke orang tua. Kalau saya minta pasti dikasih sama orang tua, tapi saya sudah berjanji saya nggak akan minta dengan orang tua. Makanya apapun saya lakukan yang penting benar, yang penting halal. Jangan menyerah teman-teman, jangan menyerah. Karena sesuatu itu pasti akan ada, nggak mungkin bertahan lama kalau kita terus mencari. Karena buktinya teman-teman, dari seperti itu saya makan nasi nyanyi itu berbulan-bulan, kurang lebih 2 bulan teman-teman saya makan nasi nyanyi. Kalau kita nikmati, kita syukuri, rasanya enak. Lah dari yang saya maksud tadi, semua pasti ada jalan ketika kita mau terus mencari. Suatu saat sekitar kurang lebih setengah tahun lah berjalan. Itu zaman Gubernur Wiyogo, Bapak Wiyogo, itu mengadakan seleksi bagi remaja-remaja Jakarta, DKI Jakarta itu diseleksi. Saya ikut seleksi, kok diterima. Saya lolos seleksi ketika zaman Pak Wiyogo itu mengadakan seleksi buat remaja yang ingin di seni, ingin di film, ingin di drama, ingin di lawak. Saya di seninya, alhamdulillah lolos teman-teman. Saya masuk. Waktu itu yang saya ingat itu bareng pemain sinetron di lawak itu ada Sahrul namanya, itu suka main di Tuyul dan Bayul itu. Saya lolos seleksi teman-teman sebagai drummer. Nah di situ saya digabungkan. Waktu itu seleksinya di Gedung Mensa. Gedung Mensa itu depan Karolus, Rumah Sakit Karolus. Itu saya terseleksi dan ketemu teman-teman baru yang akhirnya saya punya grup. Di situ saya ketemu dengan Mas Toro, Nanang, Agus Latif, pemain gitarnya saya lupa, terus saya sebagai drummer. Punya grup baru, punya semangat baru. Akhirnya saya pindah dari Ciledug, saya tinggal bersama Mas Toro itu di tempatnya. Kebetulan Mas Toro juga orang Kebumen. Saya tinggal di tempatnya Mas Toro di Kramatasen, depan Bea Cukai. Waktu itu ada Presiden Taksi, poolnya Presiden Taksi. Itu saya tinggal di tempatnya Mas Toro. Saya pindah hijrah dari Ciledug. Saya dikenalkan dengan pemain drum juga namanya Mas Yanto. Karena saya butuh pekerjaan, saya ngomong sama Mas Toro, saya butuh pekerjaan. Oh ini saya dikenalkan Mas Yanto. Saya diajari moto. Terus saya bekerja di koperasinya, koperasi Pol Presiden Taksi, tapi itu saya moto KTA-nya supir-supir Presiden Taksi. Nah itu teman-teman, selama kita mau menempuh karir, ya karena semua butuh sarana, tapi kita fokus kepada tujuan. Ini saya sudah ketemu teman-teman baru, saya bentuk band lagi, akhirnya ya ketemu jalan. Itu teman-teman, semangat, pantang menyerah. Nanti kita lanjutkan di konten-konten saya selanjutnya. Semoga ini bisa menginspirasi teman-teman semua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat.